Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang Ibu cintai, pada pagi hari ini kita belajar mengenai bab energi. Pengertian dari energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ada di mana-mana, bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita membutuhkan energi. Contohnya, mobil, motor, pesawat, dan kereta api dapat berjalan dengan adanya bantuan energi. Bahkan peralatan listrik yang ada di rumah kita dapat dinyalakan karena adanya energi. Pada dasarnya, energi tidak pernah hilang atau tidak bisa dihilangkan, tetapi energi dapat diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Dengan konsep tersebut, energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sumber energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber energi ini akan habis dipakai apabila pemakaiannya tidak dikendalikan. Misalnya, energi hasil tambang bumi, minyak bumi, gas, dan batu bara. Energi nuklir atau energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Yang kedua, energi dapat diperbaharui. Artinya energi ini tidak akan habis walaupun dipakai. Contohnya, energi matahari, pembangkit tenaga listrik tenaga air, energi angin, energi tidal atau energi pasang surut air laut. Bentuk-bentuk energi dapat dibedakan antara lain energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu materi karena kedudukannya. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kimia, energi yang diperoleh dari pembakaran bahan makanan atau bahan bakar, misalnya bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Energi cahaya, energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya, matahari, lampu. Energi nuklir, energi yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif. Energi kalor, energi yang dihasilkan dari getaran partikel-partikel benda sehingga menimbulkan panas. Energi listrik, energi yang dihasilkan oleh sumber arus listrik atau benda yang bermuatan listrik. Energi mekanik, energi yang dihasilkan oleh benda karena sifat geraknya. Perubahan bentuk energi. 1. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, apabila kita makan untuk beraktivitas, mobil dapat melaju setelah diisi dengan bensin. Energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, minyak tanah untuk menyalakan lampu, batu baterai untuk menyalakan senter. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika untuk menyalakan setrika listrik, kompor listrik, rice cooker, dan lain-lain. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, listrik untuk menyalakan kipas angin, blender, mixer, dan lain-lain. Dan semua energi ini dapat kita jumpai sehari-hari di kediaman kita masing-masing. Selanjutnya anak-anak, kita mulai materi berikutnya tentang makanan yang kita asup sehari-hari dalam keseharian kita. Zat makanan sebagai sumber energi. Yang pertama, karbohidrat.
Karbohidrat ini merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang berasa manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Zat makanan sebagai sumber energi. Lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon C, hidrogen atau H, oksigen atau O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Melarutkan vitamin A, D, E, K. Dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain dibedakan lemak hewani, misalnya berasal dari keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lemak nabati. Lemak ini berasal dari tumbuh-tumbuhan misalnya kemiri, kelapa, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Makanan sebagai sumber energi yang ketiga antara lain protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, karbon, H atau hidrogen, O atau oksigen, dan nitrogen atau N. Kadang juga mengandung unsur belerang atau S dan fosfor atau P. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain dapat dari protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi antara lain manfaatnya bagi tubuh kita sebagai sumber energi, pembangunan sel jaringan tubuh, pengganti sel tubuh yang rusak. Jadi anak-anak, setelah kita membahas mengenai zat makanan sebagai sumber energi yang masuk dalam tubuh kita, kalian sudah mengerti manfaatnya makanan yang bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya sangat penting untuk membantu proses pembentukan sel-sel tubuh serta pemeliharaan jaringan tubuh. Selain itu juga sebagai sumber energi, menjaga sistem imun tubuh, apalagi sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19. Jadi kalian harus senantiasa menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Tidak usah pilih-pilih makanan. Sesuai dengan 4 sehat, 5 sempurna. Sekian keterangan dari Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.